Silahkan, ada prolog dari Senat dulu apa langsung MC? Iya, Pak. Mulai saja. Iya, Pak. Kita akan memulai webinar bersama. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Shalom. Kiranya berkat dari Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya. Selamat pagi kepada Bapak Pendeta Seno Adi Nugroho MSI Teol. Selamat pagi kepada Ibu Mike Makahengkang MSI yang mungkin belum bergabung. Hari ini kita akan bersama-sama mencoba menelaah bagaimana kita memaknai pandemi dari kitab Ayub. Terima kasih sekali kepada Senat Mahasiswa STAK Marturia Yogyakarta, bidang intelektualitas yang sudah memfasilitasi webinar kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, sebelum acara webinar ini kita mulai, kami persilahkan untuk Saudara Prayoga memimpin kita di dalam doa. Monggo dipersilahkan, Mas Yoga. Matur nuwun Mas Merari. Sebelum kita memulai webinar kita pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas kehidupan yang boleh kami rasakan di pagi hari ini. Kami bersyukur atas kesehatan yang boleh kami rasakan juga. Pagi ini kami ingin memulai webinar. Tuhan sertai apa yang menjadi keinginan kami. Tuhan sertai Pak Seno juga Pak Aan yang akan menyampaikan materi. Tuhan sertai media yang kami gunakan, baik itu jaringan, juga laptop maupun HP. Tuhan sertai semuanya Tuhan. Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir webinar ini hanya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Mas. Amin. Terima kasih Saudara Prayoga. Dan kemudian saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Koordinator Bidang Intelektualitas Senat Mahasiswa STAK Marturia Yogyakarta. Kepada Saudara Joel. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarnya? Kiranya kabar kita selalu senantiasa dalam lindungan Tuhan. Saya selaku koordinator bidang intelektual dalam Senat Marturia, ini merupakan perdana di awal semester ini webinar terbuka untuk umum yang diselenggarakan oleh Senat Marturia. Kiranya webinar ini dapat memberikan jawaban atas teman-teman di dalam kehidupannya. Jadi kita akan beberapa semester nanti kita akan ada pelatihan, ada webinar, dan juga terima kasih buat Pak Seno dan Mas Aan yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa jadi pembicara di Senat Marturia ini di webinar ini. Selamat berdinamika, Tuhan Yesus memberkati. Halo Mas Merari. Mic-nya bisa dibuka, Mas. Ya. Oh ya, udah. Berarti sudah dibuka gitu. Oke, matur nuwun. Terima kasih Mas Joel Dwi Cahya yang sudah memberikan sambutan, dan dengan harapan yang luar biasa Senat Marturia Yogyakarta mencoba memberikan wadah bagi mahasiswa dengan dukungan dari pimpinan terutama
untuk bisa berdinamika. Dan saat ini kita akan mencoba menelaah bagaimana memaknai pandemi dari Kitab Ayub dengan dipandu oleh narasumber kita, yaitu Bapak Seno Adi Nugroho MSI Teol. Beliau adalah pendeta Jemaat GKJ Gontokusuman, Klasis Yogyakarta Selatan. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Akademik di Sekolah Tinggi Agama Kristen Marturia Yogyakarta. Kami sebagai mahasiswa juga mengenal beliau sebagai dosen yang mengajar di STAK Marturia dan perguruan tinggi yang lainnya juga. Dan saat ini kita beruntung sekali bahwa beliau mau membagikan bagaimana kita memaknai pandemi dari Kitab Ayub ini, karena beliau juga sudah menulis buku yang sudah diterbitkan tahun lalu yang berjudul Hati yang Berkobar-kobar di Tengah Pandemi. Jadi ibarat kata beliau ini tidak hanya memaknai pandemi dengan refleksi, tetapi beliau juga mewujudkan refleksi ini dengan sebuah aksi untuk kemudian dituliskan pengalaman-pengalaman beliau itu dalam pelayanan jemaat terutama di tengah pandemi. Nah, itulah profil singkat dari Bapak Pendeta Seno Adi Nugroho MSI Teol. Dan kemudian nanti akan ada penanggapnya, yaitu Mas Aan Priyadi, STH. Beliau adalah alumnus STAK Marturia Yogyakarta, dan saat ini beliau membantu bidang admisi di Sekolah Tinggi Agama Kristen Marturia dan sedang melanjutkan pendidikannya di Fakultas Teologi Pascasarjana Universitas Kristen Duta Wacana. Oleh karena itu, tanpa menunggu lagi, kita akan memberikan waktu kepada Bapak Pendeta Seno sekitar 40 menit, Pak. 40 menit untuk memaparkan materi tentang memaknai pandemi dari Kitab Ayub. Monggo kepada Bapak Seno dipersilahkan. Terima kasih Merari dan Joel yang sudah membuka acara kita pada pagi hari ini. Saya akan coba berbagi dengan Ibu Bapak Saudara sekalian, juga teman-teman keluarga besar STAK Marturia. Nah, mari kita berproses. Kita coba lihat teks ya yang ada, sekaligus nanti kita coba melihat konteks kiranya apa yang nanti kita diskusikan bersama sungguh memberikan paradigma baru di dalam kehidupan kita. Gitu. Saya akan membagikan gambar. Sudah tampak teman-teman? Terlihat? Sudah, Pak. Sampun, Pak. Sampun. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Panitia memberikan judul kepada saya untuk kita semua berproses memaknai pandemi dari kisah Ayub ya. Bagaimana kita melihat fenomena yang terjadi 1,5 tahun terakhir ini dari salah satu sudut pandang gitu ya, yaitu lewat Kitab Ayub. Kenapa saya mengatakan salah satu? Karena kita bisa saja misalnya mengambil dari Kitab Rut ya, itu juga peristiwa sosial paceklik hebat ya, Elimelech beserta dengan istrinya Ibu Naomi ya harus pergi dengan kedua anaknya meninggalkan negerinya gitu ya. Ini kan juga satu peristiwa besar sebetulnya ya. Dan juga peristiwa paceklik yang membuat rombongan dari keluarga Yusuf datang ke Mesir gitu. Nah, ini kan ada banyak kisah dan Ayub adalah salah satunya gitu. Nah, dalam konteks pandemi coba kita lihat dulu
bagaimana terjadinya pandemi ini sekilas saja, dan karena ini bukan bidang saya, tentu nanti ini karena ini bagian dari judul materi kita, maka ini menghantar kita untuk masuk setidaknya dan berefleksi, ya 30 detik saja misalnya kita berefleksi setelah kita tahu kenapa pandemi ini terjadi. Saya kompilasikan dari berbagai informasi, ya. Pandemi itu terjadi karena perubahan iklim. Nah, tentu Ibu Bapak Saudara tahu mengapa perubahan iklim itu terjadi. Siapa tokoh di balik layar dari perubahan iklim ini, gitu ya. Kalau teman-teman menggumuli teologi ekologi, ya, itu teman-teman akan menjumpai fenomena-fenomena itu, gitu. Tokoh di balik layar, ya. Dan juga di kelas etika kita besok akan belajar, ya, tentang ekologi, ya, etika lingkungan, sehingga kita tahu apa dan bagaimana itu. Termasuk di dalamnya ada deforestasi atau pembabatan hutan, gitu ya. Kalau saudara lihat dari tampilan lensa dari satelit kita, gitu ya. Saudara bisa klik 20 tahun terakhir ini perubahan warna hijau di pulau-pulau besar seperti apa, gitu. Nah, ini sangat memprihatinkan, ya. Lalu ada juga penyembelihan dan pengolahan daging yang tidak higienis. Nah, siapa yang bisa mengawal itu? Kita tidak tahu, ya. Begitu kita masuk pasar, kita tidak bisa menjamin bagaimana caranya itu. Itu untuk binatang atau hewan konsumsi yang lumrah, ya. Yang lumrah itu misalnya ayam, sapi, kambing, ya. Nah, yang tidak lumrah, ya, yang tidak lumrah kita sulit menjamin. Ya. Ada daging kelelawar mungkin, daging terenggiling, ya, daging babi hutan, ya. Kita akan sulit, ya, menjamin higienitas cara menyembelih, ya, dan juga cara mengolahnya, gitu ya. Nah, ini termasuk perburuan dan konsumsi hewan liar. Padahal hewan liar itu dibutuhkan di alam agar jalan, gitu, ekosistemnya itu jalan. Kemarin sampai ada cerita harimau dikejar-kejar babi hutan, dikeroyok dan terluka, gitu. Yang menemukan itu pemburu-pemburu babi hutan di daerah Sumatera sana. Mereka punya kegiatan berburu babi hutan karena babi hutan itu sudah mewabah, gitu, dan merusak sawah, gitu. Bayangkan raja hutan diburu, raja hutan dikejar-kejar, babi hutan lagi, gitu kan. Itu kan makian, ya. Makian. Kalau bahasa Jawa kan celeng, gitu, celeng. Benar-benar celeng dia, sampai memburu-buru raja hutan, gitu. Kenapa bisa begitu? Karena sudah terbalik. Jumlahnya merajalela dia. Sudah menjadi hama, ya. Sudah menjadi hama babi hutan itu. Ya, dulu dikejar-kejar raja hutan, ya, dikejar-kejar binatang liar, katakanlah, ya, hewan liar. Ini keseimbangannya kan sebetulnya mulai terganggu di situ, ya. Nah, lain dari itu adalah pergerakan atau mobilitas manusia, tidak bisa dipungkiri. Ya, orang pagi ada di Jakarta, siang sudah makan siang bareng-bareng di Singapura sama rekan bisnisnya, gitu tuh. Nanti malam tidurnya di Surabaya, dia tidak pulang ke Jakarta, gitu. Siapa yang bisa menjamin pergerakan ini aman, gitu? Siapa yang bisa menjamin bahwa mobilitas ini tidak berdampak? Ya, katakanlah kita sehat, tetapi lalu lintas pesawat yang lalu lalang di udara setiap hari itu berapa? Lalu coba kita hitung bahan bakar yang dibutuhkan berapa? Tidak peduli pesawat itu penuh, tidak peduli pesawat itu
isi separuh, dia tetap berangkat. Bahan bakarnya kan sama. Ya. Nah, ini mobilitas yang cukup tinggi ini yang juga memicu ya pandemi. Ini keseimbangan alam terganggu, perubahan iklim jadi dengan cepat kita rasakan gitu. Baik, di latar ini tampilan saya bukan tanpa sebab kalau saya memilih gambar kain yang kemudian dipindai dengan pembesar gitu, lalu kita bisa melihat serat-seratnya yang berkelindan gitu ya, serat-serat yang tumpang tindih satu dengan yang lain gitu. Bapak dan Saudara, bisakah melihat serat-serat itu? Karena itu diperbesar, tentu kita bisa melihat ya, lalu bisa melihat kaitan serat satu dengan serat yang lain, kurang lebih seperti tangan saya ini. Lalu hasil persinggungannya menurut Ibu Bapak itu ukurannya berapa? Saya mengasumsikan nih yang masih bisa terlihat mata itu 1 mili. Hasil persinggungan antara satu benang dengan benang yang lain ketika dia ditenun jaraknya 1 mili. Ini asumsi saja ya, katakanlah ini untuk mempermudah. Saya hendak mengatakan 1 mili, ya jarak 1 mili. Jadi kalau kita bikin jarak dengan jari kita, ibu jari dan telunjuk, ya itu 1 mili itu seberapa coba ya? Atau digambar di kertas 1 mili. Jarak antara satu garis dengan garis yang lain dibuatlah 1 mili. Lalu di antara jarak itu, bisakah Ibu Bapak dan Saudara membuat titik kecil-kecil sejumlah 1000? 1000 ya. Dan tidak bersinggungan satu dengan yang lain. Oke lah, dekat bolehlah ya. Dekat tapi jangan terlalu erat gitu ya. Sama kayak orang pacaran itu dekat tapi jangan terlalu erat gitu. Karena nanti kalau putus sakit katanya. Katanya ya. Buat titik-titik jumlahnya 1000 di antara satu garis dengan garis yang lain itu bisa enggak? Kalau bisa, ambil satu titik di antara 1000 itu. Itulah ukuran virus corona. Sulit toh kita lihat. Sulit toh kita membayangkan. Ya memang tidak terlihat dan tak terbayangkan, maka lalu dipindai dengan pembesar. Jadi lucu warnanya merah gitu ya. Mungkin itu kalau dijadikan bantal boneka ya lucu juga. Gitu. Dan itulah yang pada akhirnya yang begitu lembut itu menyerang masuk ya ke dalam tubuh kita. Yang paling rentan diserang dimasuki adalah hidung, mulut, lalu mata. Ya. Maka 3 bagian inilah yang begitu penting ya untuk dilindungi gitu. Kalau itu tidak bisa ditangkal dan dia masuk ke tenggorokan, lalu di tenggorokan itu ada 2 jalur, dia masuk ke jalur pernapasan kita dan bercokol di paru-paru, nah udah cilaka itu. Saya ini termasuk penyintas ya waktu di ronsen, paru-paru saya itu termasuk kena. Waktu dokter datang ke ruangan karena saya sampai harus dirawat dan diisolasi 4 hari di rumah sakit, lalu melanjutkan isolasi di rumah, menyampaikan itu. Loh, saya sejak itu dinyatakan pandemi tanggal 11 Maret tahun lalu, tanggal 13 saya sudah cari info tentang apa dan bagaimana itu corona gitu. Dan saya tahu yang diserang paru-paru gitu. Wah, khawatir sekali, takut sekali saya. Kelihatan ciri cara kerjanya itu kelihatan sekali. Dan langsung masuk ke situ. Kalau dia nyasar waktu di tenggorokan belok lalu masuk ke saluran pencernaan, oke. Maksudnya oke, itu enggak soal teman-teman hanya sakit perut, lalu nanti akan diare, itu saja. Diare 3 hari lalu keluar sudah. Ikut keluar.
Bahkan mungkin dia tidak ikut keluar karena atau keluar sudah mati karena kalah sama asam lambung gitu. Tapi kalau masuknya ke saluran pernapasan sudah. Ini loh yang membuat kita sulit ya, apa ya, katakanlah menghindar gitu ya. Karena dia menyelusup. Thank you. Karena dia benar-benar masuk. Namanya penyelusup itu kan kalau masuk nggak ketahuan gitu tuh. Kalau ketahuan namanya bukan penyusup dong. Ya, penyusup pasti nggak ketahuan. Ketahuannya setelah dia pergi gitu loh. Atau setelah dia memberikan dampak ke tubuh kita, itu baru ketahuan. Sedikit saja ya soal pandemi, sorry, saya tidak punya kompetensi soal ini, tapi kita jadi tahulah setidaknya ya. Dan virus yang begitu kecil ini tadi yang secara luar biasa menghebohkan gitu. Lalu saya ingin ajak teman-teman, Bapak Saudara ke kitab Ayub ya, tapi mari kita ciptakan dulu ya semacam bangunan kesadaran bersama gitu ya. Kalau tadi saya menyebut kitab Ayub ini hanya salah satu saja dari banyak kitab atau banyak sudut pandang yang bisa kita temukan di Alkitab. Nah, sekaranglah saatnya kita masuk ke sana dan kita mesti punya bangunan kesadaran bahwa Alkitab itu sebetulnya lebih bersifat imajinatif, kreatif ketimbang deskriptif, objektif. Kok bisa begitu? Apa maksudnya? Alkitab bersifat imajinatif, kreatif. Ya, kita identikan saja dengan kata imajinasi. Memang penulis Alkitab itu berimajinasi kok ya. Bukan menulis sesuatu yang konkret gitu loh. Yang kelihatan sekali misalnya penglihatan-penglihatan para nabi atau penglihatan-penglihatan para rasul ya. Penglihatan yang dialami Yesaya, penglihatan yang dialami Yohanes di Pulau Patmos misalnya. Itu kan imajinatif sekali gitu. Penglihatan yang dialami Musa gitu. Nah, itu bagaimana kita bisa melihat sungguh-sungguh binatang atau sesuatu yang dilihat oleh tokoh itu sama persis dengan yang dia lihat, kan kita tidak bisa. Beberapa mencoba melukiskannya, tapi apa betul seperti yang dilukiskan itu gitu. Dan itu sangat kreatif sekali. Namanya imajinasi kan terserah gitu. Tapi ya tidak usah dikonotasikan negatif ya. Tetapi saya hanya ingin menunjukkan bahwa yang kayak begini itu memang terjadi di dalam diri penulis-penulis Alkitab ketimbang sesuatu yang bersifat deskriptif, objektif gitu. Bahkan kisah pembebasan bangsa Israel dari Mesir itu nuansa imajinatif kreatifnya cukup kuat ketimbang nuansa historis yang bersifat deskriptif objektif. Jadi dari segi historiografi itu cacat. Tidak layak disebut sebagai sebuah sejarah, tetapi bisa menjadi catatan sejarah. Sama seperti ketika saudara membuat catatan pribadi tentang pandemi ini, atau seperti saya bercerita tadi, ketika saya harus dirawat 4 hari karena terpapar virus, itu kan sangat imajinatif kalau saya mengatakan, wah paru-paru saya kena gitu. Saya tidak bisa mendeskripsikan kenanya itu berapa persen, flek putihnya itu seperti apa, tidak bisa saya deskripsikan. Tetapi saya hanya menyajikan satu paparan saja, saya kena gitu. Paru-paru saya kena dan saya takut sekali gitu. Nah, takut kan juga tidak bisa diukur ya, takut itu seperti apa itu. Bahasa yang digunakan itu adalah ekspresi iman para penulis terhadap karya Allah atas dirinya, atas komunitasnya, atas bangsanya, mungkin juga atas dunia ini gitu. Nah, itu kan akhirnya subjektif sekali dan menjadi rapuh kalau kita jadikan pijakan. Maka ini Ayub hanya salah satu saja ya. Ini kita sadar bahwa kita rentan jika kita hanya pakai satu pijakan, tetapi setidaknya ini kita melihat satu paradigma. Ya.
dari banyak paradigma yang ada. Tapi saya mengajak Ibu Bapak, Saudara, dan teman-teman melihat yang subjektif itu tidak terlalu negatif gitu. Dan kita jangan terlalu khawatir atau takut atau berarti nggak asik ya dan nggak bisa ya kita jadikan pedoman gitu. Nah, kita justru coba belajar dan melihat dari yang sangat subjektif, yang rapuh itu gitu. Bukankah kehidupan kita sampai saat ini juga dibangun dari kerapuhan-kerapuhan yang ada, seperti pasal-pasal yang kemudian tersusun menjadi gambar yang indah itu. Nah, dalam kebersamaan ini kita akan melihat bagaimana subjektivitas itu lalu membentuk keberanian seorang tokoh dalam bacaan kita sehingga dia akhirnya mempertanyakan bahkan menyanggah ketidakadilan Allah. Hebat loh ya, untuk orang pada zamannya luar biasa. Bukan hanya mempertanyakan, kalau bertanya aja mungkin dalam hati, enggak usah terucap gitu. Tetapi kalau sampai menyanggah, itu kan berarti ada pihak yang disanggah gitu. Dan yang disanggah adalah Allah. Luar biasa ya. Dalam subjektivitas penulis, dalam kerapuhan, kita menemukan kekuatan itu. Satu fenomena pribadi atau tokoh yang menyanggah. Siapa itu tokoh atau orang yang menyanggah? Ya dalam tema kita, Ayub ya. Ini saya ambil dari prolog kitab Ayub. Dia seorang laki-laki di tanah Uz, orang yang saleh, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, ya. Dia punya ternak, harta benda, selain itu anaknya 7, yang laki-laki, yang perempuan 3 gitu. Kalau ditambahkan 10 itu angka sempurna, ya. Jadi sebetulnya benar enggak sih? Ada benar enggak sih dia Ayub ini? Ya. Ini nanti kita lihat ya, pola skema itu nanti kita lihat ya. Dan mereka biasa mengadakan pesta di rumah masing-masing. Ini saya kutip persis dari prolog ya, kitab Ayub pasal 1. Dan setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Bapak yang hebat ya. Pesta difasilitasi gitu toh. Sudah difasilitasi, dikuduskan lagi. Jadi itu seperti fenomena mahasiswa kalau lihat temennya mau ibadah, aku titip ya, titip supaya aku diberkati juga gitu. Jadi tidak mau datang sendiri tapi titip gitu. Nah ini Ayub juga begitu, nih menguduskan anak-anaknya. Anak-anaknya mungkin sudah tidak memikirkan dia dikuduskan atau enggak. Nah lalu mulailah itu malapetaka ketika dalam sebuah persidangan ilahi ya menghadap iblis bersama-sama dengan yang lain gitu. Nah, kalau kita melihat secara teologis ya teman-teman tahu ya bahwa waktu itu tokoh iblis itu netral karena sekarang kita membaca dari era dan zaman yang berbeda lalu kita cenderung melihat iblis ini negatif gitu ya, tokoh yang negatif. Sebetulnya dia netral saja gitu. Sama seperti rapat pada umumnya lah ya, rapat majelis di gereja gitu. Ada konflik kepentingan gitu. Itu ketua bidang itu hebat. Ya, hebat karena dia kan punya posisi, punya jabatan gitu ya. Atau dia kan kaya. Kalau enggak dapat anggaran dari gereja kan duitnya sendiri yang keluar. Jadi kayaknya aja dia hebat. Coba kalau dia enggak kaya, wah itu ya. Nah, siapa yang bilang gitu? Ya sama teman majelis yang lain gitu. Jahat enggak? Belum tentu jahat. Mungkin sekedar omong gitu aja. Iri atau tidak? Belum tentu juga gitu. Jadi ya memang ya netral aja sih. Tapi secara sastrawi, secara apa kalau kita melihat sudut pandang penulis sebetulnya punya skenario ya. Penyair, tepatnya penyair karena ini bentuknya prosa di pasal 1, 2, lalu di pasal terakhir juga prosa, tapi di tengah itu bentuknya puisi. Nah, siapa yang menulis prosa dan puisi kalau bukan penyair ya?
Jadi mungkin istilah saja sih ya, sebutan. Bolehlah menyebut penulis, tetapi lebih tepat mungkin disebut penyair gitu. Ya namanya penyair ketika akan membuat cerita dia sudah punya semacam tanda kutip ya rekayasa gitu ya. Bagaimana menempatkan tokoh-tokoh, bagaimana membuat dialog itu gitu. Sehingga netralitas ini sebetulnya di satu sisi hendak menunjukkan pola yang secara teologis disebut do ut des itu ada gitu. Jadi do ut des itu aku memberi, ya aku maunya juga diberi gitu. Ya. Aku memberi ya aku harus menerima. Setimpal dong. Kalau kamu mau nikah sama aku mencintai kamu, lah kamu harus mencintai aku gitu. Jadi cinta yang menuntut, cinta yang meminta. Kalau sering jadinya meminta-minta. Kalau Kristus kan cinta yang memberi gitu. Nah ini bangunan rumah tangganya saja sudah do ut des ya. Nah, ini gambaran saja ya. Penyair ingin menunjukkan bahwa ada pola do ut des gitu. Lewat tokoh iblis. Loh, dia taat kan karena kecukupan gitu. Dia taat karena harta benda. Coba deh Tuhan ambil deh semua itu gitu. Ya sudahlah, semua yang dipunyainya ada dalam kuasamu, tapi jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya, jangan nyawanya lah ya, coba semua kamu ambil boleh. Lalu mulai itu malah petaka terjadi. Saudara bisa lihat itu, tapi saya ingin tunjukkan skemanya saja. Ya, saya ingin tunjukkan skema sehingga nanti kelihatan peran penyair itu dan kita bisa melihat sebetulnya apa maksud, ya menduga ya, bukan melihat, menduga apa maksud penyair itu gitu ya, ketika membuat itu begitu tertata gitu ya, begitu tertata, sangat skematis gitu. Skema pertama saya mau tunjukkan, ini yang di dalam kurung itu adalah ayat ya. Pasal 1 ayat 2 dan pasal 42 ayat 13 ya itu menunjukkan pola yang sama. Prolognya dia punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Epilognya dia juga dapat lagi itu 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan gitu ya. Kembali lagi nanti setelah keadaannya dipulihkan ya. Nggak tahu kalau istrinya ada ceritanya ya. Apa habis punya 1 istri, istrinya pergi terus balik lagi istri yang lain atau jadi 2, nggak tahu ya. Kalau yang jadi 2 kambing domba sama untanya tuh di pasal 1 ayat 3. 7.000 ekor kambing domba dan 3.000 ekor unta. Nanti di penutupnya kembali 2 kali lipat. Nah ini mulai ketemu ya polanya ya, skemanya ya. Kalau ternak dapat 2 kali lipat untung. Kalau anak dapat 2 kali lipat, waduh. Mungkin begitu ya. Penyair berpikirnya begitu, maka anaknya tetap aja lah gitu. Tetaplah sama persis gitu ya. Nanti dibuat 2 kali lipat, heboh lagi ya. 14 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Lembunya 500 pasang, keledainya juga 500, enggak 500 pasang kalau keledainya ya. Di penutupnya dikembalikan 2 kali lipat loh. Ini pola atau ini berarti kita ketemu pola ya. Cerita ketika malapetaka itu terjadi di mana? Penyebabnya cuma 2. Orang, alam, sudah begitu terus. Orang Seba. Lagi orang Seba berbuat onar, tiba-tiba ada halilintar. Ya, api dari langit atau api Allah itu menyambar. Lagi kacau, tiba-tiba orang Kasdim datang, tiba-tiba angin ribut, bertubi-tubi dan polanya sama gitu. Kenapa Ibu Bapak dan Saudara?
Penyair membuat skema ini, membuat pola ini bukan tanpa sebab, karena tadi kalau di awal saya menyebut ada cara berpikir do ut des, ada cara berpikir yang kedua di era itu adalah cara berpikir monistik. Ya. Monistik itu segala sesuatu sumbernya sama, satu. Siapa? Allah. Yang menyebabkan segala sesuatu Allah. Karena Allah Maha Kuasa, maka skemanya sempurna. Skemanya dibuat sempurna, karena yang sempurna itu yang dari Allah. Bayangkan, sampai malapetaka saja begitu sempurnanya dibuat oleh Allah, ditata. Begitu detail gitu. Ini konsep cara berpikir penyair dan orang-orang pada zaman itu ya. Dan sebetulnya penyair itu punya cara berpikir yang agak beda ketika memasukkan tokoh Ayub gitu. Ya, skema ini hendak dia protes gitu ya. Sebetulnya dia hendak memprotes masyarakat melalui prosa dan puisi Ayub. Hebat ya. Kenapa hebat? Mengkritik cara berpikir tidak dengan teriak-teriak, ya, tetapi dengan keindahan, dengan prosa, dengan puisi. Sulit loh itu ya. Yang tidak indah aja sulit kok ya. Yang tidak indah apa? Yang tidak indah itu kan membuat tulisan skripsi, tesis, paper itu kan tidak indah sama sekali. Proposal itu kan tidak asik untuk dibaca gitu loh. Sudah tidak indah, salah lagi. Harus mengikuti tata cara penulisan tertentu kan tidak asik. Gitu. Kenapa harus Times New Roman? Saya tidak suka. Tidak bisa kok harus begitu. Itu kan tidak indah itu. Sudah tidak enak dilihat tulisannya. Tidak enak dibaca lagi. Tidak sistematis lagi. Pokoknya kejar tebal aja lah, asal tebal dan asal cepat selesai. Nggak perlu ndak ya cilaka kok. Sudah ndak indah, berbuat jahat lagi. Nah, lalu saya mau ajak Ibu Bapak Saudara masuk ke skema yang lain, yaitu jalan pikiran para tokoh yang ada di dalamnya. Pertama kita menemukan tadi pola do ut des, yang kedua kita menemukan pola monistik, ya. Pola monistik ini nanti dalam perkembangannya ya akan disanggah dengan pola yang namanya dualistik. Oh enggak, Allah bukan yang melakukan segalanya, tapi nanti bukan di era penulisan Ayub ini, nanti di zaman para nabi nanti ya agak jauh ya. Itu polanya berubah. Enggak, yang menyebabkan kebaikan itu Allah, tetapi yang menyebabkan kejahatan itu iblis. Lah baru muncul dualistik ya. Tapi nanti Tuhan Yesus beda lagi ya. Tuhan Yesus beda lagi ya. Di Yohanes berapa itu yang orang buta itu? Pasal 9. Murid-muridnya tanya, ini yang menyebabkan siapa Tuhan? Dosa orang tuanya apa dosanya? Apa siapa yang bikin ini gitu? Bukan dua-duanya Tuhan Yesus, bukan dua-duanya, tapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan gitu toh, dalam diri orang itu. Nah ini perkembangan cara berpikir ya. Tadi do ut des, lalu ada monistik. Sekarang saya mau tunjukkan cara berpikir para tokoh yang ada di dalamnya. Yang pertama ketiga temannya ya, Elifas, Bildad, dan Zofar itu menyebutkan. Ini rangkuman saja ya, garis besar pemikirannya. Segala penderitaan disebabkan oleh Allah. Sudah itu tadi, monistik tadi. Bahkan tidak berhenti di sini. Penderitaan, kebaikan, segala sesuatu Tuhan yang atur gitu. Ya. Saudara bisa temukan itu kuat sekali di kitab Keluaran ketika Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ya, berarti kan Tuhan memprovokasi Firaun untuk berbuat jahat. Tidak boleh mengizinkan Musa dan bangsa Israel keluar gitu toh. Padahal Tuhan yang meminta dan menyuruh Musa untuk bilang ke Raja Firaun. Tapi aneh kenapa kok ya Tuhan yang mengeraskan hati Firaun juga? Gimana sih ini sebenarnya itu toh? Ya karena penulisan itu masih ya bukan masih ya sampai sekarang juga masih ada, maksudnya cukup kuat gitu loh. Pola berpikir cara berpikir bahwa Allah menyebabkan segala sesuatu gitu.
Hukuman itu dari Allah dan ironisnya itu disebabkan karena keberdosaan manusia. Manusia berdosa. Dia dihukum oleh Allah itu. Lalu teman-temannya menemukan fenomena bahwa Ayub menderita. Gampang kesimpulannya, berarti kamu berdosa. Kesimpulannya sederhana sekali. Dan ini para ortodok itu berpikir seperti itu. Hukum-hukum ortodok memang mengatakan begitu. Hidup itu sederhana, seperti bahagia. Bahagia itu sederhana katanya. Siapa bilang bahagia sederhana? Mereka itu sama seperti para ortodok ini. Hidup itu sederhana. Dia bilang, itu pasti karena dosamu. Gitu. Nah, kita lihat cara berpikirnya Ayub. Jalan pikirannya mirip. Oke, aku setuju. Dia mengafirmasi segala penderitaan disebabkan oleh Allah. Oke, penderitaan itu adalah hukuman Allah atas manusia berdosa, tapi manusia itu bukan aku. Aku saleh loh. Kamu tahu apa tentang aku? Itu keras ya. Ayub yang rendah hati, yang taat di pasal 1 dan 2 itu. Di pasal berikutnya berbalik luar biasa. Sahabat loh ditentang. Dia berani kehilangan sahabat. Tapi sahabatnya nggak berani kehilangan hukum-hukum yang berlaku waktu itu. Lebih baik mempertahankan hukum daripada kehilangan hukum-hukum. Hukumnya apa? Kalau salah, berdosa, dia menderita, harus bertobat. Hukumnya itu. Dan dia memaksakan itu kepada Ayub. Ayub enggak mau. Mbak Gerit belum lama bicara tentang teodise Allah ya. Di LAI kalau enggak salah itu ya. Jadi yang pertama, ketika teman ini hendak mengatakan ada konsep teodise Allah, ya memang dari Allah lah, wajar lah, sekarang kamu tobat saja. Nah ini ada anti teodise ya dari Ayub. Ya, enggak begitu. Aku enggak salah. Jadi dialognya atau ketegangannya ada di sini sekarang, di pemahaman ini ya. Jadi tadi kita tahu konsep-konsep yang muncul di obrolan kita sebelumnya ya. Paham-paham monistik ya. Nah, sekarang kita ketemu soal teodise ya dan anti teodise. Dari yang monistik yang doudes ke monistik lalu ke teodise dan anti teodise ya. Terus apa berhenti di situ? Oh, ternyata kalau istilah saya ini kalau ada suami istri mau cerai itu podo ngeyeli. Sama-sama keras kepala, yang teodise dan yang anti teodise gitu. Dan tidak menemukan solusi karena ketiga teman Ayub gagal meyakinkan Ayub dan Ayub tidak berhasil meyakinkan mereka. Gagal meyakinkan Ayub bahwa penderitaanmu karena dosamu maka bertobatlah. Ayub juga gagal meyakinkan mereka bahwa aku enggak berdosa, aku tidak salah. Gledaono. Carilah kesalahanku. Coba kalau dulu ada medsos, tiap kali pergi, tiap kali ngapain di posting, lalu dilihat di postingannya itu, ya, oh ternyata benar ya, Ayub enggak salah ya, ini postingannya oke semua, misalnya. Meskipun kadang postingan tidak mewakili kenyataan. Ya, itu tokoh-tokoh medsos lah yang tahu itu ya. Lalu tiba-tiba di tengah ketegangan itu Elihu muncul seolah-olah hendak mengakhiri klimaks. Dia marah pada Ayub karena Ayub menganggap dirinya benar, ya, sekaligus marah sama 3 sahabat Ayub yang lain karena tidak sanggup memberikan sanggahan yang memadai. Seolah-olah dia memberikan solusi, seolah-olah dia datang lalu selesai.
semua itu. Tapi ya enggak juga, dia enggak menunjukkan apa dan bagaimana penderitaan itu, dan juga tidak menunjukkan apa dan bagaimana Ayub harus lepas dari itu semua. Gitu. Endingnya lalu penampakan diri Allah, teofani. Elihu yang tiba-tiba datang, tiba-tiba juga hilang. Elihu ini gimana sih? Kalau penafsir banyak mengatakan itu tambahan cerita. Jadi penyair pertama enggak punya tokoh Elihu, tapi kok obrolannya kasar sekali nih. Membahayakan konsep berpikir pada zaman itu. Kalau ini sampai dipublikasikan, orang baca cilaka nih nanti, orang berani menentang Allah seperti penyair menempatkan tokoh Ayub, lalu dinetralkan oleh Elihu. Ini para penafsir loh ya, orang-orang ahli kitab itu mengatakan begitu. Ini sisipan masuk di kitab Ayub. Karena habis itu mestinya oke. Allah langsung menampakkan diri, enggak soal. Habis Ayub diam, enggak berkata-kata lagi, itu mestinya teofani langsung masuk. Lah kok tiba-tiba ada Elihu dan tiba-tiba pergi gitu. Nanti waktu Allah memberi hukuman terhadap ketiga sahabatnya juga Elihu bebas dari hukuman itu loh. Enggak dapat hukuman Allah. Enggak disebut lagi tokoh Elihu ini. Lewat teofani itu Ayub melihat, mendengar, berbicara dan merasakan Gusti. Dia merasakan Allah gitu ya dalam teofani itu. Allah adalah pribadi yang tidak tinggal diam, lalu menunjukkan diri dan membuat satu penyataan. Dan kehadiran Allah ini membentuk satu kesadaran baru bagi Ayub dalam dialog-dialog yang sangat dalam. Di mana kamu waktu aku membentangkan langit? Waktu tiang-tiang pancang ini aku pasangkan, kamu tuh di mana coba? Siapa yang mengendalikan binatang-binatang lewiatan itu? Yang besar-besar itu, yang kecil-kecil. Kamu di mana? Atau kamu tahu enggak aku melakukan ini, itu, dan sebagainya itu. Lalu Ayub sampai pada satu kesadaran bahwa Allah sungguh sangat besar, tidak terjangkau, sungguh sangat dalam, tak terselami, gitu ya. Dan sebelumnya dia hanya tahu dari kata orang saja tentang Allah, tapi sekarang aku melihat, memandang, bahkan bercakap-cakap dengan Allah. Nah ini penyair hendak menunjukkan itu ya, soal pengalaman yang otentik, yang khas ya. Ini saya hendak melakukan semacam sanggahan terhadap konsep subjektivisme yang tadi ada di depan, yang juga saya sajikan tadi ya. Jadi kitab Ayub ini tidak semata-mata subjektif ya, dan karena subjektif lalu bisa kita rendahkan atau kita anggap negatif, tidak semata-mata begitu, tetapi di dalam yang rapuh itu ada kekuatan. Kita bisa melihat otentisitas keberimanan seseorang dari peristiwa itu. Akhirnya memang dia enggak tahu dari mana penderitaan itu. Ayub enggak menemukan jawaban dari mana penderitaan itu, tetapi dia menemukan jawaban tentang bagaimana dia bisa berhadap muka dan merasakan Allah dalam penderitaannya. Dia merasakan bagaimana dia berproses dalam penderitaan itu dan dia menemukan Allah di dalam penderitaannya atau menjumpai Allah dalam penderitaannya. Terakhir Ibu Bapak dan Saudara, jadi kesetiaan Ayub berdialog dengan Allah dan bergumul dalam penderitaannya dan menunjukkan keberanian untuk mempertanyakan apa yang terjadi, ini bagian dari otentisitas kehidupan iman. Iman tidak bisa dikerangkai hanya dari sikap rajin bergereja dan beribadah berdoa dengan penampilan yang rapih. Ya. Tidak bisa dikerangkai dengan ketekunan saja ya.
tetapi juga ada dimensi lain yang mengerangkainya gitu ya. Kita hanya melihat yang nampak. Nampaknya rajin nge-zoom ya, hari Minggu, rajin YouTube ya, rapi pakaiannya meskipun dia di rumah gitu. Itu ya dari yang nampak itu. Jadi otentisitasnya enggak nampak tapi hanya melihat dari yang gebiar gitu ya, yang terlihat lalu membuat penilaian dari yang terlihat itu gitu. Nah, ini sama seperti penelitian skripsi, cuman observasi duduk di gereja, tiba-tiba skripsinya jadi, buset, kamu enggak wawancara? Enggak, Pak. Loh, kok bisa kamu menyimpulkan ini? Lah kan begini begitu, Pak. Enak saja. Enggak ada wawancara, enggak bikin angket. Skripsinya sudah bab 3 gitu ya. Nah, oke, ini teman-teman ya. Mas Merari, terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Pak Seno. Ini bagi saya pribadi cukup membuka pemikiran yang luar biasa sebenarnya nih, Pak. Tapi kita akan menunggu dulu. Sesi tanya jawab masih nunggu dulu. Sekarang saya persilahkan kepada Mas An Priyadi untuk menanggapi pertama kali dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Seno. Monggo Mas An dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Merari dan teman-teman. Matur nuwun Pak Seno, memang apa yang disampaikan Pak Seno agaknya seperti halnya Prof. Gerrit ya, mengkritik juga kita bahwa seringkali kita membaca kitab Ayub itu hanya bagian prosa awal dan kemudian prosa akhir begitu. Sehingga puisi yang berada di tengah itu jarang dibaca karena agak membosankan kalau dibaca. Tetapi memang inti dari anti teodisenya justru berada di puisinya itu. Oleh sebab itu paparan yang tadi disampaikan Pak Seno mengingatkan kepada kita bahwa kitab Ayub itu yang seringkali dipakai untuk memperkuat teodise ternyata justru adalah anti teodise. Itu yang pertama. Tapi kemudian kalau saya menambahkan lebih jauh, saya pikir tidak bijak juga karena tadi Pak Seno juga sudah sangat komprehensif menyampaikan dan agaknya beberapa rujukan yang dipakai Pak Seno sama dengan yang saya pakai. Salah satunya adalah dunia yang bermakna. Jadi ini kalau saya bicara lagi nanti mengulang begitu. Saya hanya akan mencoba membuka diskusi Pak Seno dengan mengaitkannya kisah Ayub tadi dengan pandemi begitu. COVID-19. Kalau tadi di dalam kisah Ayub itu Pak Seno sudah jelaskan bahwa Ayub adalah orang yang sangat saleh. Pada awalnya dia menerima apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi orang yang saleh itu menderita. Dan penderitaan yang bertubi-tubi, sekali lagi penderitaan awal masih diterima dengan apakah aku hanya menerima yang baik dari Allah. Tetapi yang tidak baik aku tidak terima kata. Itu kan sebuah bukti bahwa dia menerima. Tapi dalam perjalanannya ia menggugat Allah bahwa saya tidak bersalah, tetapi kok mengalami seperti ini berarti Allah tidak adil. Itu yang tadi disebut sebagai antiteodise. Dan sampai akhir cerita pun agaknya Allah tidak menjawab Ayub dalam pertanyaannya, lebih sebagai sebuah konfrontasi dari Allah. Tapi kalau kemudian kalau dikaitkan dengan pandemi yang pembukaannya tadi juga disampaikan oleh Pak Seno, pandemi ini disebabkan oleh perubahan iklim, deforestasi, konsumsi hewan liar, masyarakat yang bergerak, pergerakan yang begitu rupa dan seterusnya, maka ada kesan atau ada semacam simpul bahwa pandemi ini disebabkan oleh kesalahan manusia. Atau manusia karena kesalahannya telah menyebabkan pandemi. Atau dalam bahasa teodise, pandemi itu ada sebagai sebuah konsekuensi atau sebagai sebuah teguran terhadap kesalahan manusia. Nah, di titik ini maka kisah Ayub dan pandemi menjadi kurang beresonansi atau malah disonansi begitu. Di mana dalam konteks pandemi manusia bersalah. Tetapi di dalam konteks Ayub manusia tidak bersalah.
Nah, maka kemudian dalam konteks pandemi, karena kesadaran akan kebersalahan manusia, kemudian ada banyak pendapat yang mengatakan bahwa pandemi ini mengajak manusia untuk memiliki kesadaran ekologis yang lebih baik. Tetapi pada akhirnya juga ternyata tidak serta-merta demikian, karena secara ekologis kesadaran tadi itu juga berbalik dalam bentuk yang berbeda. Misalnya krisis air bersih, saya pikir karena sekarang semua orang dari mana-mana selalu cuci tangan menggunakan air mengalir, saya pikir itu akan sangat berbahaya untuk persediaan air bersih. Yang kedua misalnya soal sampah, masker dan lain sebagainya, deterjen dan seterusnya. Nah itu Pak, ganjalannya ada di situ. Mohon dijelaskan bagaimana mengaitkan kitab Ayub yang secara latar belakang tadi disebutkan sebagai Ayub yang tidak bersalah, menggugat Allah atas ketidakadilannya, tetapi di dalam konteks pandemi, seperti halnya tadi Bapak sampaikan, adalah kebersalahan manusia yang kemudian mendapatkan konsekuensi. Nah, letak resonansinya bagaimana supaya dalam konteks ini melalui kitab Ayub kita bisa memaknai pandemi COVID-19. Begitu Pak tanggapan dari saya. Terus. Oke, terima kasih kepada Mas Aan. Mungkin saat ini sebelum Pak Seno jawab, mungkin tanggapan dari Mas Aan tadi. Mungkin kita juga memberikan kesempatan kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya. Termin pertama kita akan buka untuk maksimal 3 penanya. Monggo silakan. Bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Monggo. Luar biasa loh nih teman-temannya. Monggo teman-teman, jika ada satu hal yang ingin ditanyakan, mungkin ya nih ya, dalam hati teman-teman juga sedikit menanyakan ya, setelah mendapatkan pemaparan materi dari Pak Seno, kemudian tanggapan dari Mas Aan tadi. Nah, kemudian jika kaitannya pandemi dengan penderitaan yang dirasakan manusia saat ini itu kaitannya itu bagaimana? Nyambung dari Mas Aan tadi. Apakah itu memang kedaulatan dari Allah? Atau tadi Mas Aan bilang juga itu ada andil manusia di dalamnya? Ya kan? Walaupun salah ataupun tidak salah tadi. Atau ini Pak yang mungkin sering menjadi pergumulan di jemaat adalah apakah ini bisa dikatakan pandemi ini adalah ujian iman bagi orang-orang yang mempercayai kepada Tuhan. Itu mungkin ya itu pertanyaan dari saya sebenarnya Pak. Atau mungkin itu dari yang pertama ya Pak, dari tanggapan dari Mas Aan tadi. Kemudian yang kedua itu bagaimana memaknai penderitaan saat ini terutama dengan pandemi. Apakah itu kedaulatan dari Allah, andil manusia karena dosa-dosa manusia atau ujian iman, atau bagaimana? Itu yang kedua. Dan mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, monggo dipersilahkan. Ya, saya. Halo. Dari monggo dipersilahkan. Ya, saya sendiri ya sangat bersyukur buat pemaparan dari Pak Seno tentang kisah Ayub dan memaknai dalam masa pandemi. Artinya dalam hal ini ya sangat terbukalah kita untuk kita mengerti tentang bagaimana konsep dari bagaimana kita belajar dari kisah Ayub. Nah, dalam hal ini pertanyaan saya, dalam hal ini bagaimana kita memaknai atau mengkonsepkan hal ini dengan kisah Ayub dengan masa pandemi, dalam artian ya apa kaitan dengan masa sekarang. Nah, kalau kita hanya merujuk pada sesuatu yang
yang hanya mengimajinasi. Ini kan hanya dugaan ya. Artinya kan kadang-kadang kan kita mengimajinasi bahwa pandemi ini adalah ujian dari Tuhan. Nah, kira-kira bagaimana kita untuk kita memahami lebih detail seperti itu, Pak? Terima kasih. Dengan Rivaldo tadi, nggih? Ya. Terima kasih, Rivaldo. Jadi untuk termin pertama sudah ada 3, Pak, sebenarnya, Pak. Tadi bagaimana tanggapan dari Mas An tadi tentang kaitannya Ayub dengan masa pandemi saat ini agar bisa dimaknai lebih dalam lagi. Kemudian bagaimana memaknai penderitaan itu dari kisah Ayub, apakah itu kedaulatan Allah, andil dari manusia dosanya, atau ujian iman. Nah, itu tadi kemudian ditanyakan lagi oleh Rivaldo, bagaimana memaknai kisah Ayub dengan pandemi atau memaknainya di masa sekarang. Bagaimana memahami itu agar bisa lebih mendetail. Monggo Pak Seno dipersilahkan. Terima kasih. Yang pertama ya tadi saya dengan sengaja menghapus salah satu frame yang ada yang sudah saya buat, itu slide judul di samping slide judul kita, itu kata pandeminya itu saya coret lalu saya ganti KDRT, perceraian, bom bunuh diri, berbagai macam bencana yang kemudian setelah kita tarik itu tidak serta-merta semuanya disebabkan oleh manusia gitu. Termasuk misalnya kanker serangan jantung, lah tiba-tiba ada kok ya. Dia sudah jaga tidak makan ini itu, dia olahraga ya tidak kurang-kurang gitu. Kok kena serangan jantung, kok kanker mengidap tubuhnya gitu. Dan ya katakanlah hal-hal lain yang membuat dia tiba-tiba menjadi korban begitu. Itu sempat mau saya tampilkan gitu. Tapi pikir saya nanti terlalu banyak saya bicara omong yang bukan bidang saya itu. Tapi lalu ternyata malah memunculkan pertanyaan. Sebetulnya di awal saya tidak hendak menunjukkan bahwa pandemi itu disebabkan oleh manusia, tetapi disebabkan oleh sesuatu yang kompleks. Ya, kompleksitas itu berkelindan satu dengan yang lain, maka penyebabnya tidak tunggal. Tidak tunggal. Kalau lalu disimpulkan muaranya penyebabnya adalah manusia, mobilitas itu yang bergerak manusia, silahkan. Tapi saya tidak hendak mengatakan itu gitu. Betapa kompleksnya kalau kita mencari penyebab dari segala sesuatu. Kenapa orang terpeleset di kamar mandi lalu dia meninggal? Oh, karena tadi ada yang masuk, pertama dia mandi, sabunnya kebanyakan. Loh, berarti dia dong enggak yang bikin sabun. Salahnya dulu kan mandi enggak pakai sabun. Pabrik sabunnya di mana? Kita tuntut ya pabrik sabunnya. Jadi kita enggak beres dengan masalah itu, tapi kita kelelahan gitu ya, kelelahan mencari penyebab itu. Tapi oke, itu wajar kalau misalnya muncul ya sesuatu yang umum, orang selalu mempertanyakan penyebab itu gitu. Dan saya juga tidak hendak menghindari ya pertanyaan-pertanyaan itu atau tidak hendak melakukan klarifikasi terhadap materi yang saya sajikan. Ya, kalau itu ada kesan bahwa pandemi disebabkan oleh manusia, ya oke lah ya. Gitu. Tetapi sebetulnya dengan banyak hal yang coba saya sajikan tadi, ada istilah zoonis ya itu disebabkan oleh binatang sebetulnya ya. 60% pandemi yang terjadi selama setiap abad polanya kurang lebih itu ya. Itu 60%-nya adalah dari binatang gitu. Jadi ini yang terjadi. Nah, kenapa dari binatang bisa berpindah ke manusia dan dari manusia bisa ke manusia? Nah, itu tentu ada banyak sebab itu. Makanya satu dengan yang lain saling berkaitan. Enggak selalu ketika enggak higienis lalu orang itu terpapar ya, enggak selalu juga gitu. Ya, tapi oke, saya hendak menunjukkan bahwa jangan sampai kita berlelah-lelah melihat atau mencari penyebab itu gitu ya. Lalu yang kedua mungkin dari Merari mungkin sama ya, asal mula penderitaan itu, lalu ujian iman, bolehlah ya, karena dalam konteks itu, dalam konteks do-udes itu juga kamu akan menerima yang setimpal dengan itu gitu. Tapi setelah terjadi pertobatan, kalau ketiga sahabat itu omongannya didengar, kamu akan naik kelas istilahnya gitu. Jadi kalau
kata didikan atau pengajaran itu identik dengan penghajaran gitu kata. Dekat gitu loh ya. Kamu sedang diajar dan kamu sedang dihajar juga ketika diajar itu. Diajar di kampus dengan pengetahuan-pengetahuan tapi juga dihajar dengan paper-paper gitu ya. Nah, itu kan permainan ya diksi ya yang kemudian menunjukkan itu cukup dekat. Jadi kalau disebut ujian iman, bolehlah ya kalau itu nanti membuat orang lebih positif lagi melihat itu gitu ya. Enggak soal sih kalau bagi saya. Kalau yang terakhir yang bagaimana kita memaknai, maknailah sendiri. Wong saya sudah memaparkan kayak begitu kamu masih tanya bagaimana kita memaknai di masa sekarang ini. Mahasiswa itu kan kayak begitu, udah dikasih tahu macam-macam, dipaparkan konteks sejak zaman dulu sampai sekarang masih tanya maknanya apa. Jadi cari tahu sendiri dong gitu ya. Jadi silahkan dimaknai, silahkan saudara dalami dan saudara refleksikan sendiri. Jadi pemaparan saya berhenti pada otentisitas iman. Kalau itu mau disanggah boleh. Kalau itu saudara tidak setuju tidak apa-apa. Malah justru kita menemukan kekayaan kisah Ayub ini gitu. Ya. Dan sekali lagi yang imajinatif, deskriptif tadi jangan dimaknai negatif loh ya. Saya di depan sudah wanti-wanti jangan dilihat itu terlalu negatif ya. Ya munculnya pertanyaan kok kesan saya yang memberi sesuatu yang negatif pada itu. Tapi belajar memaknai sesuatu secara mandiri dan tidak menemukan satu kesimpulan bahwa ini maknanya tunggal, itulah berteologi sebetulnya ya. Jadi kalau saudara bertanya dan saya menyampaikan maknanya apa Pak, lalu saya mengatakan maknanya ini, ya sudah kita mandek berteologi, lalu saudara tiba-tiba setuju semua itu. Lalu besok kalau ujian saudara berharap apa makna penderitaan Ayub? A ini, B itu, C ini itu, D anu. Gitu. Lalu jawabnya adalah anu. Gitu. Kan garing gitu. Nggak asik gitu. Anu itu apa gitu? Anu itu besar apa kecil gitu kan nggak asik kalau cuma anu saja. Gitu. Sama kayak angket-angket mahasiswa itu. Jawabannya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Tidak asik sekali. Mbok wawancara. Wawancara kan mendalam. Ya. Lalu sumbernya bilang, saya setuju. Kamu tanya lagi, kenapa setuju? Ya toh? Tapi kalau angket, males. Apa? Enggak asik gitu loh, garing gitu. Jadi sudah baca tulisan yang enggak enak, enggak sedap, enggak indah. Masih ditambah lagi, yang setuju sekian, yang enggak setuju sekian. Ya itu sekarang dunia ini sedang didominasi oleh angka-angka. Ya. Kalau saudara memperhatikan sekarang banyak indeks. Indeks korupsi lah, indeks kebahagiaan lah, indeks kemarin negara kita menang ya, indeks negara dermawan itu ya. 3 tahun berturut-turut jadi negara paling dermawan. World Giving Index. Ya, segala sesuatu sekarang diukur gitu. Ya oke lah itu membantu kita ya, menolong kita. Tapi kan tidak semua yang terukur itu asik gitu loh. Kan lebih senang kok teman-teman kalau dapat cinta yang tidak terukur gitu daripada cinta yang terukur. Kasih Allah kan tidak terukur, tidak terselami. Nah, mungkin itu komentar ya, bukan jawaban. Komentar dan tanggapan. Terima kasih untuk tanggapan dari ketiga teman di depan. Terima kasih Pak Seno. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mulai tergelitik ini, kemudian mau menanyakan sesuatu atau memberikan tanggapan pada webinar kita saat ini. Monggo dipersilakan. Oke, monggo Mas Thomas, dipersilakan Mas Thomas. Baik. Bisa raise hand seperti Mas Thomas. Monggo. Ya, terima kasih Mas Melari. Ya juga terima kasih Pak Seno dan Mas Aan. Ini saya mau bertanya mengenai tadi yang Mas Aan bilang bahwa sebenarnya di dalam pandemi ini orang banyak memaknai bahwa Allah sedang menguji iman manusia, begitu kan? Sepertinya kalau saya gitu. Nah, lalu bagaimana dengan kita kan tahu bahwa karakter Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu, Pak. Jadi kenapa kok Allah tetap menguji manusia padahal sebenarnya Allah sudah tahu bahwa manusia itu akan seperti itu gitu. Mengapa Allah malah menguji manusia? Itu Pak, pertanyaan saya, Pak.
Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Thomas. Kita tampung dulu. Mungkin ada yang lain dari teman-teman? Bisa raise hand. Dari saya, Mas. Atau langsung. Oh, iya. Silakan. Tony. Tua Antoni, monggo. Ya, terima kasih kepada Pak Seno dan juga Mas Ando juga Mas Merari. Sepanjang saya ikuti ini usul ketika membicarakan adanya keterkaitan antara penderitaan Ayub dengan teori Allah, dengan bagaimana perhatian teman-teman Ayub ketika ia mengalami penderitaan ini, dan juga bagaimana ujung-ujungnya penderitaan Ayub dikaitkan dengan pandemi yang kita alami sekarang. Salah satu yang menarik memang sudah disebutkan oleh Pak Seno tadi adalah bagaimana Tuhan Allah ingin melihat atau menegaskan di dalam kitab ini tentang otentitas iman Ayub. Jadi salah satu perhatiannya adalah bagaimana Ayub ini diuji ketika iblis sendiri diperbolehkan untuk mencobai Ayub. Nah, yang menjadi sorotan di sini yang saya perhatikan adalah ketika di kitab Ayub sendiri mengalami perubahan demi perubahan. Ia memang dikatakan saleh, sabar dan juga nerimo. Tetapi di sisi lain ada di pasal-pasal tertentu yang membuat Ayub ini memberontak, dalam tanda kutip dia membantah terhadap kedaulatan Allah. Karena di awal pun sudah terlihat bagaimana Ayub menolak dan juga mengutuk hari kelahirannya seperti itu. Nah, jadi saya melihat teman-teman Ayub ini, yakni Elifas, Zofar, dan juga Bildad, dan nantinya juga ada Elihu di bagian akhir, hendak menghibur si Ayub, tetapi tidak begitu signifikan atau tidak begitu berdampak bagi Ayub karena semuanya itu hiburan yang sia-sia seperti itu. Nah, saya menggambarkan dalam benak saya tentang pandemi ini, teman-teman Ayub ini tadi seolah-olah menggambarkan orang-orang yang awalnya berempati tapi ujung-ujungnya mereka tidak peduli gitu. Nah, karena apa? Mereka membuat posisi Ayub sangat berdosa seperti itu. Oleh karena keberdosaan Ayub, makanya Ayub dicobai atau diberikan penderitaan demi penderitaan. Nah, tentang pandemi yang sekarang terjadi, ini gambarannya seolah-olah adanya orang-orang atau ada oknum-oknum di masa pandemi yang memberikan suatu tanggapan terhadap pandemi yang menakut-nakuti orang gitu loh. Dalam artian ini karena ulah manusia, ini karena keberdosaan manusia maka terjadi corona segala macam. Akan tetapi seperti yang Bapak Seno tadi tekankan bahwa ini adalah kembali kepada kedaulatan Allah. Ini adalah hak prerogatif Allah yang manusia tidak tahu misteri apa yang terjadi di balik itu semua. Tetapi yang menjadi berkesan bagi saya di sini adalah Ayub dalam proses penderitaannya ini dia mengalami banyak hal, tetapi dia ujung-ujungnya tetap bertahan dan tidak sekali-sekali untuk menghujat Allah, atau dalam artian dia tidak kejadian yang diberikannya, yang dialami dia sepanjang
sepanjang pengalaman penderitaannya ini. Jadi yang menarik saya perhatikan adalah Ayub di sini mengalami hal-hal yang mungkin orang lain tidak semua mengalami. Dia merasa diri saleh, baik, tetapi dia justru diberikan cobaan demi cobaan. Nah, bahkan dia mengalami seolah-olah kayak pengen mati saja gitu, pengen kembali saja ke rahim ibunya, pengen kembali ke masa untuk tidak dilahirkan di dunia seperti itu. Nah, jadi gejolak yang terjadi di dalam diri Ayub menurut saya itu suatu kewajaran yang dialami oleh manusia. Nah, pertanyaannya untuk Bapak, tadi memang kenapa Bapak tidak memberikan istilahnya kaitan yang lebih istilahnya bagaimana ketika melihat posisi sekarang di pandemi ini, kita harus bagaimana sesuai dengan teologi Ayub yang ada di sini gitu. Nah, semoga jelas. Terima kasih Bang Tony. Yang ditangkap adalah tanggapan bahwa pandemi itu merupakan kedaulatan dari Allah. Kemudian kisah uniknya dari Ayub atau yang bisa diambil dari Ayub adalah Ayub yang saleh, tetapi dalam penderitaannya, saat mengalami penderitaan, tetap bertahan untuk percaya kepada Allah. Nah, pertanyaannya, ini langsung kepada Pak Seno tadi, kenapa Pak Seno tidak memberikan porsi yang lebih atau kaitan yang lebih tentang pandemi dalam kaitannya dengan teologi kitab Ayub? Kira-kira seperti itu ya. Monggo, satu penanya lagi untuk termin yang kedua. Oh, monggo Mas Pulung, dipersilakan Mas Pulung. Ya, baik Mas Medari. Terima kasih Pak Seno, kemarin dan teman-teman semua. Saya mungkin tidak menanggapi tentang bagaimana relasi Ayub dengan Allah itu seperti apa begitu. Karena kalau dilihat tadi, sebenarnya hubungan Ayub dengan Allah, kemudian hubungan sahabat-sahabatnya juga dengan Allah itu hampir mirip, tapi berbeda respon. Kalau tadi kayak saya melihat sahabat-sahabat Ayub dengan Allah itu hanya berhenti kayak ya hubungannya itu Allah lebih tinggi, kemudian manusia itu di bawahnya sebagai hamba, kemudian ada hukuman di situ. Kemudian kalau Ayub itu memahami penderitaan yang diterima itu, walaupun dia itu mungkin kecewa dan lain sebagainya, tapi tidak berhenti pada murtad saja, tapi malah menemukan makna di dalam penderitaan itu. Nah, apakah memang relasi yang sebaiknya dibangun itu seperti itu? Jadi saya membayangkan itu Ayub dengan Allah itu seperti konco kental gitu loh, malahan seperti sahabat, ketika ditegur ya ditegur, diterima, kemudian ya kadang juga ada ngeyel-ngeyelnya, tapi pada akhirnya bisa, oh ternyata ada makna di situ. Jadi hubungannya memang seperti lebih intens, lebih dekat, seperti seorang sahabat dekat, sehingga tidak begitu saja menyalahkan, tapi juga bisa mengambil hikmat dari situ. Apakah seperti itu Pak? Jadi hubungannya itu memang sudah dirancang oleh penyair ini, dekatnya itu dari sebelumnya itu dibangun seperti itu, atau bagaimana dari ditanggapi? Terima kasih. Terima kasih Mas Pulung. Untuk termin yang kedua ada 3 Pak Seno, dari Mas Thomas, yaitu mengapa kalau Allah itu sudah mengetahui bahwa Allah itu Maha tahu tentang karakter dari manusia, malah memberikan ujian lagi kepada manusia. Kemudian dari Tony tadi kaitannya dengan post pandemi dalam kaitannya teologi kitab Ayub. Dan yang terakhir Mas Pulung juga sedikit menegaskan, tapi juga sedikit pertanyaan, apakah relasi antara Ayub dengan Allah sudah ada rancangan dari penyairnya untuk lebih dekat, atau bisa dikatakan
lebih intim ngoten Mas Pulo. Mas Pulo nggih. Monggo dipersilakan Pak Seno. Iya, tadi di depan saya sampaikan bahwa karya sastra ini lahir pada zamannya ya, pada eranya. Jadi karya sastra penyair atau penulis kitab Ayub ini lahir pada era zaman di mana orang punya konsep Allah yang maha kuasa, dialah segala-galanya gitu ya. Yang saya pakai itu bukunya Romo Wim van der Weyden ya, itu Seni Hidup. Di dalam Seni Hidupnya Romo Weyden ini disebutkan di beberapa tempat kata yang dipakai untuk menyebut Allah itu bukan Elohim tetapi Eloah ya, jadi tunggal, bukan Allah-Allah, bukan ilah-ilah. Nah, itu biasanya dipakai ketiga sahabat, tetapi kalau yang Ayub itu memakai satu tentang Allah yang maha kuasa, tetapi tidak jamak gitu ya, tidak, bukan Allah, bukan ilah-ilah gitu ya, bukan Allah yang banyak. Itu hendak menunjukkan semacam sanggahan terhadap cara berpikir monistik bahwa Allah penyebab segalanya gitu. Dia seperti hendak menunjukkan atau memberikan kritik terhadap pandangan umum pada waktu itu gitu. Bukan Allah segala-galanya, pasti ada sesuatu yang lain juga atau ada pribadi yang lain juga gitu. Nah, nanti lalu muncul pada cara pandang dualistik yang tadi saya sempat singgung tadi. Jadi kalau pertanyaan Thomas tadi mengatakan kenapa Allah menguji manusia, itu sebetulnya lebih pada cara pandang itu ya. Jadi dia hendak membawa tulisannya atau sastra karyanya ini dibaca oleh pembaca yang memahami konteks zaman itu. Allah dilihat sebagai pribadi yang menyebabkan segalanya gitu. Nah, kalau kamu berpikir bahwa Allah adalah pribadi yang menyebabkan segalanya, sekarang aku datangkan nih tokoh Ayub nih. Nah, jadi dia tuh hendak bilang, enggak begitu, Allah itu bukan penyebab segalanya gitu. Intinya kan dia ringkasnya dia hendak menyatakan itu gitu. Maka nanti berimanlah secara otentik gitu, kurang lebih ya. Gitu. Lalu dia hadirkan tokoh Ayub yang mengatakan enggak begitu gitu. Jadi kalau pertanyaan Thomas tadi seperti itu ya memang mewakili orang pada zaman itu. Sekarang setelah kita agak jauh melihat, nah sekarang kita tahu ya bukan Allah yang menguji gitu. Sesuatu yang muncul begitu saja netral itu. Bahwa ada teks yang mengatakan iblis melakukan itu seizin Allah, ya itu menjadi prolog pembuka karena itu sesuatu yang populer ya di waktu itu gitu. Jadi dan setelah itu terjadi semuanya kembali Allah yang membuat keputusan dan memberikan apresiasi atau mengembalikan kondisi Ayub seperti semula itu. Ini kan kembali sastrawan penyair itu hendak menunjukkan lagi kuasa Allah yang bekerja sendiri atas segala sesuatu gitu. Kalau Allah tidak bekerja sendiri, setelah iblis mencabut itu semua, ya sudah tidak tahu apakah akan dikembalikan atau tidak. Misalnya Allah hanya menyerahkan pada iblis, lalu ternyata Ayub tidak mengutuk Ayub tetap tidak berdosa ya dengan sakitnya, dengan diambilnya harta benda dan anak-anaknya, ya sudah gitu. Kan bisa berhenti di situ ya. Tetapi lalu ditutup dengan penghargaan atau apresiasi reward gitu. Nah, ini semakin menunjukkan kuasa Allah gitu ya, semakin menunjukkan bahwa Allah bisa mengerjakan segala-galanya dalam satu waktu yang relatif singkat. Lalu yang kedua, apakah ini saya hubungkan dengan pertanyaan ketiga ya yang Tony ini, apakah itu hak prerogatif Allah? Sebetulnya saya tidak bilang begitu ya, apakah pandemi ini lalu kedaulatan Allah itu tidak begitu juga. Tadi saya sudah menyampaikan di depan cukup kompleks kita lalu untuk menyimpulkan bahwa penyebabnya adalah manusia gitu. Ya alam ini ya turut berkontribusi terhadap terjadinya pandemi itu. Sesuatu yang kita tidak tahu lalu ikut berkontribusi lalu bertumpuk-tumpuk lalu jadi pandemi ini gitu ya. Jadi saya sudah mengkonfirmasi bahwa saya tidak menyebutkan bahwa pandemi ini adalah kedaulatan Allah dengan begitu tidak
semua penderitaan itu berasal dari Allah gitu ya. Tidak bisa kita menyimpulkan penderitaan itu berasal dari Allah. Maka tadi saya sampaikan, saya sebetulnya menyiapkan slide yang saya hapus, mau saya ganti kata pandemi itu pakai macam-macam gitu ya. Itu lalu saya mau tanya sebetulnya bisa enggak atau boleh enggak gitu. Nah, kalau boleh betapa kompleksnya itu ya. Nah, itu. Lalu kalau begitu pertanyaan Tony selanjutnya, kita harus bagaimana bersikap atau berproses dengan Allah gitu. Ya, berdialoglah terus-menerus dengan Allah, bercakap-cakap terus-menerus dengan Allah sama seperti Ayub. Bahkan ketika Allah enggan ditemui, cari tahu ya. Tanya terus, bersuara dengan lantang gitu. Nah, kalau begitu berarti orang yang tidak sungkan bertanya dan berani menyanggah itu siapa kalau bukan sahabat gitu loh tadi. Ya oke, ini kan pergeseran tadi ya. Dari monistik, dualistik, lalu relasinya ya jadi sahabat gitu. Nah, ya oke juga, saya sangat setuju, dan dalam dialog antara dalam persahabatan itulah otentisitasnya muncul. Ya, marah mungkin ya dengan temannya atau dengan sahabatnya. Tapi apakah kemarahan itu lalu membuat dia harus tidak bersahabat lagi gitu kan, enggak ya? Jengkel tapi kan sesuk radulan meneh gitu kan, enggak. Tetap ada kangen-kangennya gitu loh, kalau sahabat itu kan tetap ada pengen ketemunya gitu. Bahkan nanti kalau lama nggak ketemu diceritakan ke anaknya besok, dulu aku punya sahabat, duh di mana ya dia ya, di pandemi ini kok nomornya kok tidak ganti barang, tuh lama nggak ketemu, kemarin reuni dia kok nggak datang ya gitu misalnya. Atau bahkan kalau sahabat biasanya malah nggak putus kontak gitu ya. Hal yang semenyakitkan apapun nggak membuat dia lalu putus gitu ya. Ya kalau gampang putus mungkin pacar ya, jadi menyakitkan sedikit lalu putus gitu. Kalau sahabat kan enggak, sakit sedikit ya ditambanilah loro banget saya meneh tambah kental ya persahabatannya gitu. Nah itu. Makasih ya Mas Pulung dan juga teman-teman yang lain. Monggo, mungkin masih ada teman-teman yang mau menanggapi atau bertanya. Kita buka termin ketiga. Sebelum termin Mas, boleh menanggapi? Oh, nggih, monggo Mas An. Mas Mika nanti setelah Mas An nggih, Mas Mika nggih. Sabar Mas Mika. Monggo Mas An. Karena apa? Saya pikir panitia membentuk pertemuan hari ini sebagai diskusi, maka saya pikir ada kebebasan di mana kita saling menanggapi begitu. Dan saya memanfaatkan hal ini untuk juga ikut menanggapi atau ikut masuk di dalam diskusi. Dan memang betul Pak Seno bahwa kitab Ayub itu anti teodise, tetapi tidak memungkiri bahwa pertanyaan-pertanyaan diskusi akan lebih banyak kepada teodise begitu. Dan memang muncul itu dari sejak awal tadi bahwa pertanyaannya masih berseputar teodise. Nah, hanya untuk memperkeruh biasanya yang saya pakai bahasa dalam memperkeruh situasi diskusi, maka kalau kita mau mencoba melihat teodise itu kan keadilan Allah. Jadi seperti halnya kita di Indonesia khususnya begitu, ketika kita menderita, mengalami sesuatu yang menyakitkan, serta-merta kita langsung bertanya di mana Allah. Lalu apakah Allah menyebabkan ini? Apa yang hendak dikatakan Allah melalui hal ini dan seterusnya? Itu saya pikir pertanyaan-pertanyaan di teodise. Tapi kalau kemudian kita mengacu kepada Agustinus Aquinas misalnya, teodisia atau keadilan Allah itu kan dipertanyakan ketika ada kejahatan. Nah, kejahatan menurut Aquinas atau Agustinus itu bukan a thing. Ibaratnya begini, mengapa ada kegelapan? Maka jawabannya sederhana, karena tidak ada cahaya. Jadi kegelapan itu adalah bukan kegelapan pada dirinya sendiri, tetapi kegelapan adalah ketidakadaan cahaya. Maka kejahatan itu bukan kejahatan, bukan sesuatu. Tetapi hilangnya sesuatu. Jadi adanya kejahatan itu karena absennya kebaikan. Maka kejahatan itu bukan a thing, tetapi nothing. Itu saya pikir agak kembali kepada Agustinian begitu.
tetapi mungkin bisa membantu kita untuk melihat. Yang kedua, kalau kita kemudian mau mencoba melihat klasifikasi penyebab, maka Leibniz agak membantu kita. Yang pertama adalah mengapa ada kejahatan. Leibniz mencoba mengklasifikasi menjadi 3. Pertama, karena memang dunia ini, alam semesta ini adalah ciptaan. Yang sempurna adalah penciptanya. Maka yang diciptakan tentu saja tidak sempurna. Karena kalau yang diciptakan, alam semesta ini adalah sempurna, maka menjadi panteis. Tetapi tidak demikian dengan iman kita, maka kesempurnaan itu hanya milik Allah gitu ya. Dan segala sesuatu yang diciptakan itu tidak sempurna. Dan di dalam ketidaksempurnaan itu tentu ada ruang-ruang bagi kejahatan. Ini menurut Leibniz. Yang kedua kemudian kejahatan itu yang disebut metafisis, kejahatan metafisis. Kemudian ada yang namanya kejahatan fisik. Kejahatan fisik itu ya sakit penyakit, bencana alam dan lain sebagainya. Nah, ini yang kedua. Lalu yang ketiga adalah kejahatan moral. Kejahatan moral adalah kejahatan yang dilakukan secara sadar oleh manusia. Nah, ironisnya memang kemudian kejahatan fisik menurut Leibniz itu tidak sepenuhnya, tidak selalu murni karena memang ada bencana alam, ada penyakit, tetapi ada memang kemudian campur tangan kejahatan metafisis dan juga kejahatan moral. Nah, ini hanya untuk sekedar membantu kita. Nah, lalu pandemi bagaimana? Nah, itu tadi Pak Seno juga sudah menyampaikan kepada Rivaldo misalnya. Ya, kita maknai dengan seperti itu. Mau mencari penyebabnya yang mana? Monggo silahkan. Tetapi kalau kita mau mengaca kepada Ayub, maka Ayub itu menariknya begini, teman-teman. Jadi teman-temannya Ayub itu membela Allah sedemikian rupa dan mengatakan bahwa Ayub pasti kamu ada sesuatu yang salah ini. Jadi sekali lagi ya, teman-teman Ayub itu membela Allah begitu rupa. Sedangkan Ayub itu, wah sekalipun di awal membela Allah, tunduk kepada Allah, di tengah dia melawan Allah. Saya beri tanda kutip melawan Allah karena menggugat Allah. Tapi menariknya di bagian akhir cerita prosa bagian penutupnya, kedua-duanya ditegur Allah, kedua belah pihak ini. Tetapi salah satu pihak dihukum, yang satu pihak disebut sebagai hamba Allah, diberkati dan dikembalikan semua yang dia miliki yang hilang. Siapa yang diberkati dan justru berkenan di hadapan Allah disebut sebagai hamba Allah adalah justru Allah, ya, orang yang menggugat Allah itu, yaitu Ayub. Nah, kemudian refleksinya juga, monggo sih terserah kalau mau merefleksikan, kalau begitu aku akan melawan Allah sehingga diberkati, bukan juga itu menurut saya sih. Tapi kalau mau ke situ ya silahkan. Tetapi saya hanya menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan Pak Seno. Persoalannya bukan menggugat atau membela. Persoalannya bukan setia atau melawan, bukan itu. Persoalannya adalah iman kita itu otentik atau tidak. Teman-teman Ayub itu mewakili orang-orang yang beriman secara ideologi, secara dogmatis, secara doktrinal, secara ajaran, secara tradisi. Karena tadi juga disebutkan tradisi pada zaman itu. Tetapi Ayub menggugat tradisi saat itu. Artinya dia beriman, mempercayai Allah, mengikut Allah, setia kepada Allah, bukan karena apa yang diajarkan kepada dia. Tetapi dia mengimani Allah, setia kepada Allah, karena dia secara otentik berelasi dengan Allah. Sekaligus juga tadi yang disampaikan Mas Pulung. Nah, otentisitas itu saya menggambarkannya karena saya juga orang yang sudah menikah, itu seperti buku, saya lupa Pak Eka atau saya lupa yang menulis. Ribut rukun, yang namanya orang menikah itu, hubungan kita dengan Tuhan itu ya mestinya ribut rukun. Karena ketundukan yang tunduk itu namanya ya saya tidak sebut di situ, tetapi ribut rukun itu ya ribut dalam arti berani mengungkapkan apa yang ada di dalam batin kita. Tetapi pengungkapan itu bukan dalam rangka mencari perpisahan. Tetapi pengungkapan yang otentik itu justru dalam rangka menemukan relasi yang lebih otentik. Maka mengapa Ayub itu lebih diberkenan di hadapan Allah? Mengapa dia justru disebut hamba Allah? Karena cintanya otentik. Bukan cinta yang karena diajarkan. Bukan cinta yang karena disuruh, tetapi otentik. Jadi aku mencintai Tuhan karena aku memang mengenal Tuhan. Tuhan yang kadang-kala juga aku rasakan tidak adil. Aku rasakan ya bahwa Allah pada dirinya sendiri adil, ya. Tapi seringkali kan kita merasa tidak adil. Misalnya pandemi ini. Yang menyebabkan pandemi, katakanlah kita berasumsi seperti banyaknya orang. Manusia yang mencemari lingkungan, manusia yang merusak alam. Tetapi yang meninggal, tidak semuanya orang yang suka merusak alam loh ya.
Justru yang meninggal, yang menjadi korban kadangkala adalah orang-orang yang justru setia terhadap alam. Saya menemukan tetangga saya sendiri yang dia di rumahnya banyak sekali pohon misal. Tapi mengapa meninggal karena COVID? Nah, apakah ini keadilan? Ya kalau mau dibilang itu tidak adil, tidak apa-apa. Komplain aja sama Tuhan. Tetapi seperti halnya Ayub tadi. Tetapi bukan dalam rangka memberontak dan kemudian berpisah. Tapi justru untuk semakin menemukan relasi, saya pakai bahasanya Mas Pulung tadi, relasi yang otentik, cinta yang betul-betul dewasa, bukan cinta monyet, cinta yang getaran-getaran gitu loh. Aku mencintai Tuhan karena kalau nggak ketemu deg-degan, kalau deket itu rasanya sir-siran, nggak itu. Tapi cinta yang sekalipun kadang-kala aku rasakan keras, tidak adil, tapi aku percaya dia adalah yang terbaik buatku dan aku mencintai dia. Oke. Begitu saja, Mas Merari. Sorry. Terima kasih tanggapannya, Mas Aan. Monggo, Mas Mika. Dipersilakan. Ya, terima kasih, Mas Merari. Sekedar menanggapi saja sih dan memperkeruh suasana diskusi kita. Nah, ini saya berangkat dari premis dasar minus supremasi Tuhan atas manusia ya. Kalau misalnya kita berangkat dari premis yang lain ya silahkan. Seperti itu. Nah, ya mengapa orang baik-baik mendapat musibah dan penderitaan yang luar biasa? Jawabannya jelas tergantung dari bagaimana filsafat atau teologi kita melihat penderitaan dan peran Tuhan dalam penderitaan kita itu, ya. Nah, jadi saya sendiri melihat bahwa Tuhan sama sekali tidak terlibat, berangkat dari premis dasar tadi ya. Tuhan sama sekali tidak terlibat dalam segala kejadian buruk yang menimpa manusia. Karena di samping adanya hukum alam, manusia juga mempunyai kebebasan yang memberi kesempatan manusia menjadi lebih manusiawi ya. Nah, semua agama itu mengajarkan bagaimana menjadi manusia dan apa arti menjadi manusia, saya rasa. Nah, semua yang agama ajarkan itu mengajarkan bahwa manusia beda dengan binatang. Nah, justru karena bisa membedakan antara yang baik dan buruk dengan kebebasannya, nah itulah kebebasan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Ya. Nah, tapi kebebasan juga mempunyai kebayarannya atau konsekuensi logis seperti itu ya, yaitu kesalahan dalam penggunaan kebebasan tersebut atau malah penyalahgunaan dalam penggunaan kebebasan tersebut. Kayak gitu ya. Nah, untuk tujuan tersebutlah saya rasa Tuhan bahkan telah merelakan kita untuk bebas memilih antara yang baik dan buruk. Nah, kalau manusia tidak bebas memilih yang buruk, maka sebenarnya manusia juga tidak bebas memilih yang baik. Nah, inilah kebebasan moral yang sangat ditekankan pada agama-agama monistik ya, monoteistik. Nah, ada dua konsekuensi dasar. Yang pertama yang menurut saya perlu dicatat adalah Tuhan tidak akan campur tangan dalam kehidupan manusia. Nah, agar ia bisa sungguh-sungguh memberikan kebebasan pada manusia secara utuh ya. Dan manusia sungguh-sungguh bisa mengisi kebebasannya yang sudah diberikan Tuhan itu, termasuk kalau manusia memilih untuk merusak dirinya sendiri, merusak alam semesta, merusak manusia yang lainnya, seperti itu. Nah, manusia menjadi makhluk yang merdeka secara moral, karena itu bedanya juga termuat beban tanggung jawab atas kehidupan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Nah, konsekuensi dasar yang kedua itu menyangkut pertanyaan, mengapa orang baik menderita? Nah, hal ini justru bisa terjadi selain alasan alamiah ya, seperti itu, karena adanya penyalahgunaan kebebasan oleh manusia yang lain. Manusia bisa melakukan pencurian, manusia bisa melakukan pembunuhan, pengrusakan terhadap manusia yang lain, sengaja atau tidak sengaja. Manusia bisa juga melakukan deforestasi seperti itu ya. Dan ini bukan merupakan kehendak Tuhan. Justru Tuhan prihatin dengan keadaan eksploitasi manusia atas manusia dan eksploitasi manusia atas alam semesta. Seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, Tuhan ada di mana waktu pandemi sekarang ini? Atau Tuhan ada di mana ketika ada bencana-bencana seperti tsunami, gempa bumi, dan lain-lain? Maka pertanyaan ini itu adalah pertanyaan yang salah menurut saya. Karena Tuhan sebenarnya selalu ada, bahkan ikut prihatin atas musibah alamiah tersebut. Tetapi ia tidak bisa ikut campur.
Nah, karena ia sudah memberi kebebasan kepada hidup manusia dan memberikan hukum alam yang membuat hidup ini bisa teratur, di mana manusia bisa terus belajar, berbuat kebaikan, mengembangkan diri, dan merealisir apa yang menjadi tujuan hidupnya, yaitu menjadi manusiawi. Nah, kalau mau dikonteks atau mau didaratkan dalam tema kita, ya menjadi manusiawi di saat pandemi. Terima kasih, Mas Merari. Terima kasih Mas Mika untuk tanggapannya. Makin luar biasa ini hari ini. Monggo teman-teman. Yang lainnya. Mungkin ada pertanyaan. Jika tidak berkenan untuk bertanya secara langsung, mungkin bisa melalui chat, kolom chat yang disediakan oleh Zoom meeting ya. Cuma menanya sedikit sama Mas Mika, Mas. Oh, nggih, monggo silakan. Iya, bagaimana, Mas? Iya. Ke Mas Mika, tentang yang ya, tentang yang tadi udah diuraikan Mas Mika, bahwa dalam hal ini Allah tidak serta-merta mencampuri penderitaan yang dialami oleh Ayub. Nah, kalau demikian, apakah ini hanya murni ulah dalam tanda kutip ulah Ayub atau teman-temannya, atau ulah manusia itu sendiri, atau justru ada campur tangan iblis? Karena di dalam ayat pasal pembuka tadi udah disinggung hal-hal yang seperti itu. Ini bagaimana, Mas? Saya langsung jawab atau bagaimana? Oke, saya tanggap atau gimana? Ya. Mungkin kita akan ke Pak Seno dulu untuk bagaimana menanggapi tanggapan tadi. Jika ada tanggapan dari Pak Seno, baru nanti dari Tony akan kepada Mas Mika. Monggo Pak Seno jika ada tambahan atau tanggapan. Ya baik, jadi nanti urusan Tony sama Mika silahkan diselesaikan ya. Jadi yang pertama saya agak lama memikirkan konsep yang disajikan oleh Agustinus itu ya. Kalau kegelapan itu adalah absennya terang, lalu saya coba identikkan apakah hitam itu adalah ketiadaan putih gitu ya. Kan bukankah hitam adalah hitam itu sendiri gitu. Bukan karena tidak ada putih. Itu dialog saya sendiri sih ya, dialog batin saya gitu. Lalu kalau konsekuensinya bahwa kejahatan itu ada karena absennya Allah gitu ya. Absennya kebaikan gitu. Padahal kita melihat Allah adalah sumber kebaikan dan segala-galanya. Apakah kejahatan yang identik dengan absennya kebaikan itu juga sama dengan absennya Allah gitu ya. Kejahatan yang sangat dahsyat, seperempat penduduk dunia terbunuh itu kan Kain membunuh Habil ya toh. Apakah dengan begitu kebaikan absen berarti Allah tidak ada ketika terjadi pembunuhan itu loh ya? Apakah Allah tidak ada? Loh sebelumnya kan sudah memperingatkan misalnya gitu. Lalu yang dahsyat lagi waktu Nuh ya, Nuh. Cuman selamat 8 orang ya. Kok bisa? Apa Allah absen gitu? Apakah kebaikan itu absen ketika itu terjadi gitu? Lalu yang sangat dahsyat, 1 orang mati ya. Yang lain diam aja. Bahkan orang yang mau mati ini mempertanyakan juga. Itu peristiwa penyaliban Kristus ya. Itu dahsyat sekali. Apakah Allah absen kok sampai Kristus putra tunggalnya disalib gitu loh. Ya, Kain membunuh Habil, peristiwa Nuh, penyaliban Kristus. Nah, tuh. Allah sudah absen 3 kali loh ya. Kalau 4 kali nanti tidak boleh ikut ujian tengah semester atau akhir semester. Untung baru 3 kali itu Allah absen.
Mahasiswa itu juga begitu. Pokoknya asal 3 kali aman lah masih bisa ikut ujian akhir semester. Nah, ini apa pertanyaan saya saja ya. Saya sempat lama menggumuli itu gitu. Ya masih terus bertanya-tanya begitu. Jadi sama sih seperti kurang lebih seperti Mas Mika, kalau ini adalah minusnya kehadiran Allah atau supremasi Allah tidak ada di situ, apakah berarti lalu menapa Gusti lajeng nigakaken gitu loh. Kan langsung kita kan tidak terima toh dengan pertanyaan ini. Kalau saya bilang Allah absen ketika Kain membunuh Habil, Allah absen ketika air bah, Allah absen ketika Kristus disalib. Marah semua, enggak mau, enggak absen, lalu cari penjelasan-penjelasan yang lain. Kenapa tidak begitu dalam konteks Ayub ini gitu? Kenapa tidak begitu dalam konteks pandemi kita misalnya? Maka jangan tanya Allah di mana atau jangan tanya penderitaan ini apakah dari Allah atau bukan gitu. Misalnya loh ya. Kalau tadi saya ngomong begitu kan mestinya gitu kita enggak munculkan lagi. Lalu kita munculkan hal lain lah ya. Hal lain yang bisa kita pakai untuk tadi istilahnya memperkeruh obrolan. Ya itu saja sih, nanti kalau yang soal Tony tadi silahkan diselesaikan berdua. Ini apakah saya masih harus mengawal lagi, apakah masih ada termin lagi? Saya tanya Mas Mikael. Mungkin ini sudah termin terakhir Pak tadi Pak. Oke ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan ke panitia kalau sudah sampai di termin terakhir, nanti seremoni penutupnya saya pamit, tapi jangan lupa tetap doakan saya ya toh. Jadi ya, Pak. Walaupun saya tidak ikut seremoni penutupan, doanya jangan lupa gitu. Terima kasih ya teman-teman Ibu Bapak semua. Terima kasih Pak Seno untuk pemaparannya, luar biasa. Karena kesibukannya atau Pak hari Jumat ini Pak, jadi bisa membelah diri ibaratnya kalau Pak Seno hari ini. Ya. Mungkin nanti untuk Mas Mika bisa menanggapi dari Tony, monggo, atau mau secara pribadi atau di sini. Tapi ini terakhir ya teman-teman ya tadi. Monggo Mas Mika biar teman-teman juga bisa merasakan pengetahuan atau berdinamika dengan premis minus supremasi Tuhan tadi. Iya, jadi teman-teman, saya berangkat dari premis tersebut. Mengapa? Karena hal itu yang menjadi dasar untuk saya membangun suatu argumentasi. Ya, Calvinis dengan Arminius seperti itu kan sempat berdebat keras antara supremasi Allah dengan kebebasan manusia seperti itu ya. Nah, dalam hal ini saya memposisikan diri sebagai golongan Arminius seperti itu ya, yang memberikan secara penuh kedaulatan kepada manusia, jadi minus dari supremasi Allah seperti itu ya. Itulah mengapa manusia menjadi lebih manusiawi itu dapat bisa dilihat dengan lebih jelas seperti itu. Karena apabila kita memberikan supremasi kepada Allah, segala sesuatunya pun kita berikan kepada Allah, karena dia menjadi kausal prima. Begitu ya Mas Tua. Allah yang menyebabkan pandemi, Allah yang menyebabkan tsunami, Allah yang menyebabkan segala sesuatu yang buruk dan juga yang baik di dunia ini. Itu dengan premis yang berbeda. Nah, cuma saya hanya memperkeruh saja mengapa saya mengambil itu dengan tujuan supaya kita benar-benar menjadi manusiawi di saat pandemi ini. Bukan mempertanyakan di mana Tuhan, lalu apa rencana Tuhan. Itu tidak menjawab, karena kita berada di sini dan untuk melayani seperti itu ya. Dengan demikian kita bisa memberikan jawaban terhadap problematika yang dihadapi secara kontekstual. Bukan hanya berbicara soal teologi yang begitu tidak mendarat dan tidak dibutuhkan seperti itu dalam tanda kutip ya. Begitu sih Mas Hotua. Kalau misalnya mau didiskusikan lebih lanjut, saya sangat terbuka untuk mendiskusikannya. Terima kasih. Ya, baik. Nanti akan dilanjutkan lewat video call pribadi mungkin Mas itu nanti. Ya, teman-teman.
Dan Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti webinar, kami ucapkan terima kasih. Nanti itu ada link sertifikat yang akan dibagikan oleh panitia. Tapi untuk menutup acara saat ini, ada beberapa catatan yang bisa kita ambil dari webinar kita saat ini, bagaimana memaknai pandemi dari kisah Ayub. Yang pertama adalah tentu saja kita belajar bahwa Ayub ini adalah sebuah prosa yang mengembangkan cara berpikir kita manusia. Bagaimana kita melihat Ayub mengkritik cara berpikir masyarakat saat itu, terutama tentang Tuhan dan bagaimana kedaulatan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mendapatkan refleksi tentang apapun itu dari kisah Ayub yang memberikan makna bahwa di dalam penderitaan kita bisa menemukan Allah yang tidak tinggal diam. Dan bagaimana dengan penderitaan itu kita bisa merasakan kehadiran Allah dalam bingkai relasi pribadi. Itu tadi yang dikatakan oleh Pak Seno, Mas An, dan Mas Pung tadi, bahwa sebuah otentifikasi iman akan kekuasaan dari Allah sendiri. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah pandemi ini terjadi karena beberapa hal yang kompleks. Semuanya saling, kalau menyitir bahasa Pak Seno tadi, saling berkelindan, saling terkait, baik manusia, alam, hewan, dan lain sebagainya. Dan kalau kita mau memaknai pandemi dari kisah Ayub ini, membawa diri kita untuk berproses. Kita memiliki proses cara berpikir teologi sendiri, sehingga bisa merefleksikan segala sesuatu yang kita hadapi saat ini menurut pengalaman kita sendiri. Jadi ada sebuah kebebasan bagaimana pandemi ini bisa kita sikapi dan bisa kita refleksikan sendiri. Nah, itu beberapa catatan yang mungkin saya tangkap dari pemaparan materi kita pada webinar saat ini. Dan sebelum kita tutup, mungkin dari panitia akan ada 1 dan 2 hal untuk disampaikan, atau langsung doa penutup kepada Saudara Marta, Bunda, Kakak, dipersilahkan. Ada sesi foto dulu nih, Mas. Oke, foto dulu. Teman-teman diminta untuk menyalakan kameranya. Kamera belakang atau depan? Mana saja boleh itu, Mas. Oke. Oke, ini untuk yang pertama ya. Nanti ada 4 kali, ada 3 kali. Untuk yang pertama, yuk 1, 2. Oke, lagi 1, 2. Oke, yang kedua. Untuk yang kedua, 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Oke, untuk yang ketiga. 1, 2. 1, 2. Oke, sudah Mas Melari. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas juga. Monggo kepada Saudara Marta, Bunda, Kakak untuk menutup kita untuk sesi webinar ini dengan doa. Monggo. Oke, terima kasih untuk waktunya. Dan juga terima kasih buat Pak Seno, buat Kak Aan, buat teman-teman yang sudah menanggapi, bahkan bertanya. Biarlah ini menjadi bekal dan menjadi berkat buat kita semua. Untuk itu, untuk mengakhiri akan webinar kita atau diskusi kita pada hari ini, mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, kami kembali lagi datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas cinta dan kasih-Mu
yang sungguh luar biasa yang kami rasakan dari awal webinar kami hingga selesai pada saat ini Tuhan. Bapa Surgawi, apapun yang kami diskusikan bersama, bahkan yang disampaikan oleh Pak Seno, buat Kak bersama teman-teman yang lain, biarlah semuanya ini menjadi bekal dan menjadi berkat dalam pribadi kami, lepas pribadi. Bapa Surgawi, aktivitas selanjutnya sebentar kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni segala salah dan dosa kami, Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Marta. Sama-sama, Kak. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang masih setia sampai akhir tadi pemaparan materi dari Pak Seno tentang memaknai pandemi dari kisah Ayub. Terima kasih juga kepada Senat Marturi yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadikan moderator. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau segala sesuatu hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di dalam webinar-webinar yang berikutnya, yang mungkin masih bisa lebih ramai lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Untuk link sertifikat ada di kolom chat. Nanti kalau kesulitan saya juga akan mengirimkan di email ya. Film? Lu. Baik, Mas juga. Langsung doi langkah gue. Matur nuwun Mas Stefanus. Mas Merari, teman-teman intelektualitas. Salam sehat. Siap, Mas Ari. Terima kasih. Anggita, apa kabarmu? Sehat, alhamdulillah.